1. Saat mesin dalam keadaan mati, tidak ada tenaga yang dihasilkan. Karena itu mesin tidak dapat memutarkan dirinya sendiri pada saat akan dihidupkan. Tenaga untuk memutarkan mesin pertama kali harus berasal dari luar mesin. Sistem yang memberikan tenaga awal untuk menghidupkan mesin disebut dengan sistem starter. 2. Perhatikan gambar sistem starter tersebut. Nama komponen nomor 1 adalah kunci kontak. 3. Sistem starter bekerja dengan mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi gerak mekanik atau putaran. Komponen motor starter yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik adalah motor starter. 4. Supaya mesin dapat hidup dibutuhkan sumber energi yang menyediakan arus listrik sehingga motor starter dapat bekerja dan memutarkan mesin. Komponen yang berfungsi sebagai sumber energi listrik adalah baterai. 5. Motor starter pada umumnya dibagi menjadi beberapa jenis atau tipe berdasarkan cara kerjanya. Tipe motor starter pada gambar tersebut adalah motor starter konvensional. 6. Pada motor starter terdapat komponen yang berfungsi untuk mendorong roda gigi pinion, sehingga berkaitan dengan flywheel. Komponen ini bekerja berdasarkan gaya magnet yang dibangkitkan oleh kumparan yang ada di dalamnya. Nama komponen tersebut adalah solenoid. 7. Pada saat motor starter berputar, gaya putar motor starter dapat disalurkan ke flywheel sehingga poros engkol dapat berputar. Namun, saat mesin sudah hidup, mesin tidak dapat memutarkan motor starter. Nama komponen yang berfungsi untuk membebaskan putaran dari flywheel ke motor starter adalah kopling starter. 8. Pada motor starter terdapat komponen yang terdiri dari sebatang besi yang berbentuk silinder dan diberi slot-slot, shaft, komutator serta kumparan, dan berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi gerak putar. Nama komponen tersebut adalah armatur. 9. Pada motor starter terdapat komponen yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk memutarkan armatur. Nama komponen tersebut adalah field coil. 10. Cara kerja sistem starter konvensional terbagi menjadi beberapa tahapan. Pada gambar di atas menunjukkan tahapan kerja sistem starter pada saat kunci kontak posisi start. 11. Cara kerja sistem starter konvensional terbagi menjadi beberapa tahapan. Pada gambar di atas menunjukkan tahapan kerja sistem starter pada saat kunci kontak posisi on. 12. Motor starter pada umumnya dibagi menjadi beberapa jenis atau tipe berdasarkan cara kerjanya. Tipe motor starter pada gambar tersebut adalah motor starter reduksi. 13. Cara kerja sistem starter tipe reduksi pada saat kunci kontak posisi start, yaitu arus mengalir dari baterai menuju ke kunci kontak, lalu ke terminal 50, ke pull-in coil, ke field coil, ke sikat positif, lalu ke armatur, ke sikat negatif, dan ke massa. Hal ini akan menyebabkan motor starter berputar lambat. 14. Pada saat sistem starter tipe reduksi bekerja dalam keadaan pinion gear berhubungan dengan ring gear, plat kontak harus selalu dalam kondisi menempel dengan terminal utama pada solenoid. Penyebab plat kontak tetap menempel dengan terminal utama pada solenoid adalah kemagnetan hold-in coil. 15.
Motor starter harus dapat menghasilkan gaya putar yang bisa tahan terhadap tekanan kompresi dan gaya gesek komponen di dalam mesin, sehingga gaya putarnya harus besar. Berikut ini yang tidak termasuk dalam karakteristik motor starter adalah: harus bisa sekecil dan seberat mungkin serta mempunyai output yang besar. 16. Pemeriksaan komponen motor starter pada gambar tersebut adalah: pemeriksaan runout kelengkungan komutator dengan dial indikator. 17. Perhatikan gambar tersebut. Kopling starter atau starter clutch dikatakan baik jika pinion gear dapat diputar searah jarum jam.